Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin di mana saja berada, terkhusus warga kekhalifahan Islam yang hari ini khilafatul muslimin atau kekhalifahan Islam ini atas rahmat Allah viral, terkhususnya di Indonesia dan semoga mendunia. Ada beberapa hal sikap kita sebagai warga khilafah yang sangat mendasar adalah, pertama, bahwasanya kita ini berkhilafah yaitu berjamaah, mengikuti perintahnya Allah dan Rasulnya. Ada dalilnya jelas, Quran dan Sunnah. Maka bagi warga khilafatul muslimin yang sudah berbaiat, dia tidak perlu takut, tidak perlu deg-degan, tidak perlu risau. Karena apa yang kita jalankan hari ini adalah perintah daripada Allah dan Rasulnya agar mentaati ulil amri, surat An-Nisa ayat 59. Itu pertama. Kalaupun viral hari ini, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah kita takut, dan apalagi kita menganggap aparatur pemerintah yang datang kepada kita, baik dari mulai TNI maupun Polri, itu kita anggap musuh. Bukan. Mereka adalah kaum muslimin, sama kayak kita yang dulu tidak paham terhadap bagaimana cara berjamaah. Belum tahu kita harus mempunyai seorang ulil amri yang betul. Maka yang kedua adalah tugas warga khilafah menjelaskan dengan betul bahwasanya wajibnya berjamaah dalam satu wadah yang tepat, yaitu kekhalifahan, bukan yang lainnya, bukan sistem lainnya. Itu yang kedua nih, bahwasanya wadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, surat Al-Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yang satu. Di situ hablun itu mufrad, satu. Hablun, jadi bukan banyak tali, satu tali, yaitu al-Islam, yaitu al-jamaah, Al-Quran wa sunnah. Banyak tafsirnya seperti itu. Jami'an, dengan cara berjamaah. Bagaimana caranya? Kalau Rasulullah SAW saja, cara memakai sepatu diajarkan oleh beliau, kaki kanan dulu, kalau mau lepas kaki kiri. Masa bagaimana cara berjamaah, bermasyarakat secara luas tidak diajarkan oleh Islam? Itu nonsen. Maka bagi mereka yang belum memahami ini, kita pahamkan kepada aparatur pemerintah, kalau bisa kepada presiden kita Pak Jokowi, bahwasanya hal ini sangat penting. Yang ketiga, kekhalifahan Islam ini, khilafatul muslimin ini, bukanlah merebut negara, merebut kekuasaan, ya, seperti yang banyak mereka tuduh kepada kekhalifahan Islam ini embrio daripada N11, ini mungkin jaringannya ada dengan ISIS dan lain sebagainya. Itu semuanya nggak ada, demi Allah satupun. Dan tatkala Jenderal Gatot sebelum beliau dipensiunkan, beliau mengirim utusan langsung kepada saya pribadi, ya, untuk meminta jelas apa itu khilafatul muslimin. Saya jelaskan dengan betul-betul, dan saya menganggap apa yang datang itu adalah saudara kita, sama-sama orang Islam. Kalaupun dia bukan orang Islam, non muslim misalnya, kita ajak juga bagaimana mereka cara bersatu.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi warga khilafah di mana saja berada, jika didatangi oleh aparatur pemerintah yang ingin mengetahui bagaimana seluk-beluknya kekhalifahan ini, sebenarnya mereka udah tahu sebenarnya udah tahu. Saya yakin udah tahu. Cuman mungkin kerjaan mereka disuruh bekerja agar mereka lebih giat lagi bagaimana sih khilafatul muslimin ini. Mereka sebenarnya udah tahu. Kenapa? Karena kekhalifahan Islam ini sudah hampir 20 tahun memaklumatkan ini. Nah, bagaimana yang ketiga sikap kita warga khilafatul muslimin? Gampang. Ajak mereka bergabung bersama, berbaiat, mempunyai seorang ulil amri khalifah. Ajak mereka dengan betul-betul jelaskan apa itu 5 poin baiat. Ya, jelaskan kepada mereka, ayo Pak, ayo Bu, kalau Bapak atau Ibu ingin selamat, maka bergabung dengan kekhalifahan ini, bergabung dengan al-jamaah yang Rasulullah katakan hanya satu al-jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah SAW, yaitu sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku, seperingganku. Maka Rasulullah katakan umat ini baru bisa selamat kalau bisa mau mendengar Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulangi lagi kepada warga khilafah, terimalah mereka saudara-saudara kita dari aparatur pemerintah. Terima mereka dengan baik. Jangan ada suzon kepada mereka. Enggak perlu. Alhamdulillah berkali-kali utusan daripada Jenderal Gatot saat itu datang, kalau nggak salah 3 kali datang ke saya. Ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih hubungan baik dengan saya. Dan saya katakan kepada beliau, ayo Pak, kita baiat. Termasuk Pak Gatot, dia katakan, ya Ustadz, insya Allah kita akan siap nanti bergabung. Tuh. Ya. Bahwasanya kita tidak punya macam-macam selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai penutup dari penjelasan ini adalah kita melihat Quran surat Al-Maidah ayat 14, pojok sebelah kanan paling bawah. Itu ancaman Allah. Saya ulangi lagi, Al-Maidah ayat 14, ya. Al-Maidah An-Nisa. Maaf, saya ulangi lagi, An-Nisa ayat 14. Itu pojok paling kanan paling bawah itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, kemudian dia melampaui batas daripada had-had Allah dan Rasulnya, maka Allah siapkan neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Ini yang harus kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, bahwasanya bersatu itu dalam jamaah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Selain itu tidak ada contohnya. Kalau banyak kaum muslimin hari ini mereka menggunakan cara bersatu dalam demokrasi, na'udzubillah min dzalik. Demokrasi tidak ada surganya. Kapitalis tidak ada surganya. Komunis apalagi, semuanya tidak ada surganya, yang ada neraka semuanya. Tapi kata Rasulullah yang selamat ada al-jamaah. Maka ini yang harus kita jelaskan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, agar mereka mau menyatakan persatuan, berbaiat pada seorang khalifah atau amirul mukminin, dan hidup tentram dalam menjalankan syariat sesuai apa yang Allah ingini, bukan apa yang manusia ingini. Karena Allah yang berhak, yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini, maka dialah yang berhak mengatur diri kita, bukan manusia. Jika manusia pun ingin mengatur, boleh. Buat aturan, boleh. Dan tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena itu kekhalifahan ini adalah rahmat bagi seluruh alam, termasuk warganya. Ada yang daripada non-muslim. Bagi mereka yang ingin merindukan kedamaian, kesejahteraan, dan lain sebagainya, mari bergabung, berbaiat dalam satu barisan al-jamaah ini, yaitu khilafah. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kaum muslimin umumnya, dan khususnya kepada warga khalifahan Islam, bahwasanya ini semua adalah rekayasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.